Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas MacBook Pro terbaru. Dan ini menurut gue kencang banget, canggih juga. Apakah mungkin MacBook Pro terbaru ini jadi laptop terbaik di tahun ini atau di tahun 2025 nanti? Ya melihat MacBook Pro ini kan baru beberapa bulan lalu atau beberapa minggu lalu bahkan dirilisnya. So, mari kita bahas langsung. Simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, di tangan gua sudah ada MacBook Pro terbaru dengan spesifikasi yang powerful banget sih menurut gua. Dan gua mau ucapin juga terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Buat lo semua yang lagi nyari produk Apple, mau iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, Mac Mini, apapun yang berhubungan dengan produk Apple, lo bisa langsung kunjungi Tokopedia Studio Ponsel di sini atau bisa mampir ke Instagram Studio Ponsel di sini. Kalau mau cepat, bisa klik link di description di bawah. Oke, kita mulai langsung aja videonya. Di sini sebenarnya udah gua unboxing. Dan ini MacBook-nya, dan ini box-nya. Secara garis besar sih, isi dalam boxnya nggak terlalu jauh beda. Packaging-nya, bahkan gambar di tampilan depannya juga masih mirip seperti MacBook Pro tahun lalu yang udah gue bahas juga di tahun sebelumnya, atau di beberapa video sebelumnya. Mungkin kalian belum nonton di sini. Ya memang MacBook Pro tersebut chipsetnya M3 ya. Sekarang upgrade semua secara chipset. Dan ini packaging-nya seperti ini, seperti biasa. Di bagian belakang terdapat spesifikasinya. Ada spesifikasi chipset, memori, dan storage-nya. Dimana M4 Max menjadi chipset yang digunakan di 14 inch MacBook Pro ini, yang menurut gue ini besar banget. Lalu adanya 36GB memori, meskipun sifat RAM atau memori itu penyimpanan data sementara, tapi ini gede banget 36GB memorinya, dan 1TB storage-nya. Lalu di bagian bawah deket model number, ada kodenya, yaitu ada tulisan SPB, dimana ini artinya Space Black, yang berarti warna MacBook dari ini adalah warna Space Black, dengan 14 core CPU, 32 core GPU, 36GB memori, dan 1TB. Jadi kalau misalkan gue unboxing atau gue buka boxnya, sebenarnya video unbox tuh gue uploadnya di Reels sih, di Reels Instagram gue. Jadi mungkin lo bisa follow Instagram gue di sini karena ya biar ala-ala aja. Cuman intinya gue kasih tahu juga sekalian di sini untuk di dalam boxnya tuh nggak jauh beda. Ya pastinya pertama adanya MacBook dan tentunya ada manual book yang sudah tidak ada stiker juga di dalamnya. Lalu adanya adapter, di mana adapternya ini karena colokannya 3 berarti ini dari Apple Store Singapura. Jadi ada adapter beserta sambungan colokannya dan tentunya adanya kabel chargernya, yaitu yang warnanya juga black juga tuh untuk USB-C ke MagSafe. Seperti itu untuk isi dalam boxnya. Dan untuk spesifikasinya sebenarnya ada beberapa tingkatan-tingkatan spesifikasi dari MacBook Pro tersendiri ini. Dan kebenaran yang sama gua ini MacBook Pro dengan chipset kasta tertinggi. Dia bener-bener ini wow, gua aja nih yang belakang Mac Mini M1 gua itu masih chipset M1, RAM 8GB, storage 256. Itu aja udah ngebut, itu aja udah cukup banget. Apalagi yang ini spesifikasinya yang benar-benar tinggi banget. Dan ada beberapa tingkatan dan gue jelasin sekalian di sini. Pertama, ukuran. Dan yang sama gue ini ukurannya 14 inch. Ada dua varian ukuran, yaitu 14 inch dan 16 inch. Jadi kalian bisa sesuaikan tuh, kalian mau yang mana? Mau 14 inch atau 16 inch. Lalu ada dua varian warna juga di MacBook Pro ini. Yang sama gue warna Space Black, serta adanya warna Silver. Jadi ada dua varian warna. Lalu untuk chip, nah ini chip nih ada tingkatan-tingkatannya cuy. Jadi memang pada saat beberapa minggu lalu Apple memperkenalkan lini MacBook Pro, Apple juga memperkenalkan lini chipsetnya gitu. Ada beberapa tingkatan yang dihadirkan di MacBook Pro. Adanya Apple M4 chip, lalu Apple M4 Pro chip. Nah, ini ada kebagi dua nih. Apple M4 Pro chip juga ada dua tipe, 12 core CPU dan 14 core CPU. Lalu yang paling tertinggi, Apple M4 Max, di mana menggunakan 14 core CPU dengan 32 core GPU-nya. Jadi, ya perbedaannya di core GPU ya, masing-masingnya ya, ada tingkatan juga gitu ya. Gitu. Jadi spesifikasinya itu kebelah-belah gitu. Dan yang sama gue ini, yang semalam gue juga udah cobain, tapi nanti gue kasih tahu sekalian. Kalau di Mac Mini M1 gue, buka Premiere, buka Photoshop, buka Lightroom secara bersamaan, ya performanya sedikit menurun lah. Meskipun tetap lancar, tapi nggak selancar si M4 ini. Ini semalam gue cobain bersamaan Lightroom, Photoshop, Premiere berjalan berbarengan. Wow, to be honest, nggak nyangka seaman itu di cover sama si M4 chip ini. Apalagi ini yang M4 Max variannya. Sudah menggunakan untuk bagian layarnya Liquid Retina XDR display, di mana di sini XDR Extreme Dynamic Range ada rasionya 1 juta banding 1 kontras
pasar SEO, XDR, serta SDR-nya, dan color-nya, dan refresh rate-nya, dimana for adaptive refresh rate up to 120 Hz. Ya, benar. Jadi MacBook Pro ini mendukung 120 Hz. Dan ada tingkatan di memori RAM-nya ternyata, cuy. Jadi, berbeda chipset, berbeda juga pilihan RAM-nya. Di sini setelah gua baca dan gua pelajarin juga, si MacBook Pro ini yang M4 Max RAM-nya itu mendukung 36 GB. Tapi kalau lu cuman beli yang M4 chip aja, itu tidak bisa sampai 36. Cuman di 24 GB saja. Jadi 16 start paling rendahnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, start paling rendahnya itu di 8 GB, sekarang di 16 GB. Jadi kalau lu menggunakan atau membeli MacBook Pro dengan chipset M4 aja, itu startnya di 16 GB atau 24 GB. Ya, jadi menggunakan chipset M4 bisa sampai 24 GB. Maksimum RAM-nya, minimumnya di 16 GB. Kalau chipset M4 dan M4 Pro itu keduanya sama-sama mendukung di 24 GB, tapi tidak bisa lebih. Jadi yang bisa lebih itu RAM-nya cuman si M4 Max ini gitu ya. Kebenaran yang sama gue ini 36 GB RAM-nya. Jadi ini kasta tertingginya sih kalau menurut gue. Cuman rasanya kayaknya buat lu semua, tapi balik lagi sih ke kebutuhan masing-masing ya, sama budget masing-masing ya. Kalau lu punya budgetnya ada rezeki lebih ya nggak masalah kalau lu mau sekalian beli 36 GB atau chipset yang M4 Max ini ya dengan RAM 36 GB. Mungkin lu mau menggunakannya jangkanya lebih panjang ya, sekitar 6 sampai 8 tahun ke depan gitu ya. Karena menurut gua overkill banget chipsetnya dan akan sangat ngebantu kalian dalam produktivitas, apalagi RAM-nya tinggi banget. Sebenarnya kalau untuk ukuran kebutuhan gua itu cukup di 16 GB dengan chipset M4 aja sih udah harusnya ya. Dan ini juga berkesinambungan dengan baterai serta power yang ada pada MacBook Pro. Kebagi juga tuh berdasarkan chipsetnya. Kalau lu chipsetnya M4, di sini lu bisa lihat itu 70 watt USB-C power adapternya, dan beberapa keterangannya berbeda ya dengan M4 Pro atau chipset M4 Pro. Di situ lu bisa lihat dia ada pilihan varian untuk 96 watt USB-C power adapter dan lain sebagainya. Lalu untuk M4 Max juga variannya berbeda. Adapternya ada di 96 watt USB-C power adapter dengan up to 18 jam video streaming, 13 jam wireless swipe, dan lain sebagainya. Jadi tetap ada perbedaan-perbedaan tuh antara M4, M4 Pro, dan M4 Max. Seperti itu. Kenapa gue sebutin secara detail kayak gini ya? Ya karena ini berkesinambungan banget. Storage-nya juga gitu ya. Storage-nya aja tuh berkesinambungan banget pilihan-pilihannya gitu. Upgrade-nya tuh beda-beda. Kalau yang M4 Max, lu up to 8 TB storage-nya. Tapi kalau yang lu M4 doang, dia cuma paling tinggi 1 TB atau 2 TB. Seperti itu. Dan ini di sini kalau kita lihat port-portnya kebagi juga perbedaannya. Meskipun untuk portnya sama. Maksudnya tuh gimana, Bang? Ya, posisi portnya, fungsi dari portnya sama, tapi yang beda kecepatannya. Kalau lu membeli MacBook Pro dengan chipset M4, kecepatan Thunderbolt 4 yang tertanam di MacBook Pro itu cuman up to 40 Gbps. Berbeda dengan M4 Pro dan M4 Max. Di mana Thunderbolt 5 ada, Thunderbolt 4 ada. Thunderbolt 5 yang barengan sama atau sejajar sama MagSafe 3 sebelah kiri di MacBook Pro, berbarengan dengan 3,5 mm headphone jack, itu Thunderbolt 5 di kecepatan up to 120 Gbps. Dan sebelah kanannya Thunderbolt 5 juga tuh, sama gitu ya. Kecuali yang M4 Pro, dia masih ada Thunderbolt 4 gitu. Jadi tetap tuh ada perbedaan-perbedaan tuh sama Apple. Makanya sepertinya ini dibeda-bedain gini biar sesuai banget dan tepat sasarannya, sesuai kebutuhan. Kalau lu butuhnya nggak sampai Thunderbolt 5 ya lu nggak perlu beli yang M4 Max gitu. Dan terlebih kenapa harus bisa-bisa seperti itu terkait Thunderbolt aja kecepatannya ya karena berhubungan dengan display supportnya. Nah lu bisa baca di sini secara spesifikasi display support antara M4 dan M4 Pro serta M4 Max itu ada perbedaan-perbedaannya gitu. Untuk keyboard di sini gue juga happy banget, untuk ngetik juga enak gitu ya. Touchpad-nya juga halus, smooth, ya nggak terlalu jauh beda sih kalau pendapat gue sama generasi sebelumnya. Cuman ya nyaman lah untuk ngetik MacBook Pro tuh. Luasnya pas 14 inch, ketebalannya juga tipis, nggak tebel-tebel banget gitu ya. Tapi nyaman aja ketika tangan ada di dekat keyboard gini untuk ngetik, itu enak banget. Dan touchpad-nya juga sangat enak gitu ya. Cuman jujur ini gue ngerasa berat juga ya, cukup berat bahkan ketika gue pegang kayak gini nih. Ini lumayan berat gitu, cuman nggak berat-berat banget, masih enteng. Untuk sekelas MacBook Pro chipset tercepat ya dengan M4 Max, ya ini cukup lumayan beratnya.
ngeri-ngeri sedap juga megangnya. Cuman overall tetap nyaman digunakan, nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, pas. Posisi-posisinya semua, body-bodinya enak juga, pas dengan warna space blacknya ini cakep banget. Looksnya, keyboardnya, trackpadnya presisi semua, jadi bikin kita kerja jadi nyaman gitu ya. Dan selebihnya urusan software. Of course, MacBook Pro ini mendukung Apple Intelligence, ya karena macOS 15.1 yang saat ini yaitu macOS Sequoia gitu. Dan gue juga udah terhubung juga dengan Apple Intelligence di sini. Jadi ya, kedepannya akan sangat ngebantu banget Apple Intelligence hadir di MacBook Pro ini. Karena memang Apple Intelligence ada requirement-nya juga, lu bisa baca deh di sini. Gitu. Oh ya, gue lupa sebutin, kalau lu membeli MacBook Pro yang terbaru ini dengan ukuran 16 inch, itu speknya bisa jauh lebih tinggi lagi cuy daripada yang saat ini. Itu yang 14 inch ya. Gue garis bawahin ini yang 14 inch. Ya, tadi di awal udah gue mention. Tapi kalau lu misalkan membelinya yang 16 inch, itu bisa lebih tinggi lagi sih speknya. Bahkan kalau kita cek berdasarkan prosesor atau chipsetnya di sini, startnya dari M4 Pro, paling tingginya yaitu M4 Max, di mana CPU core-nya dan GPU core-nya itu untuk CPU core di 16 core dan GPU core di 40 core. Jadi variannya jauh lebih tinggi lagi. Tapi rasanya kalau gue pribadi 16 inch agak lebih besar sih. Ini 14 ini udah pas banget lah di tangan gitu untuk ngetik, untuk ngedit. Ini udah pas banget sih. Itu detail spesifikasi dan penjelasan review. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya karena gue udah cobain semalam ngedit Adobe Premiere dengan resolusi 4K menggunakan Adobe Premiere. Di situ gue gunakan dan cukup lancar. Photoshop juga lancar, Lightroom pun lancar gitu ya. Bahkan gue running berbarengan ketiganya, kebuka semua aplikasinya, gonta-ganti, pindah-pindah, itu lancar-lancar aja. I don't know, katanya bagus ini buat main game, tapi kayaknya gue pribadi dari awal mengenal Apple Computer, sepertinya memang ditujukannya bukan buat gamer gitu ya. Kalau buat game, gue rasa cenderung PC rakitan. Kalau ya bisa di sini, bahkan gue coba juga semalam ngetes Resident Evil 4 main, bisa lancar, smooth juga, game AAA ya kan. Tapi I don't know, gue ngerasa MacBook tuh bukan buat gamers atau bukan buat main game, lebih tepatnya buat kita berkreativitas, berproduktivitas. Ya MacBook Pro ini jawabannya gitu. Karena gue cobain semalam Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom sesuai pekerjaan gue. Ketiga tersebut sangat lancar bersamaan sih. Jadi gue sangat merekomendasiin banget buat lo semua yang lagi nyari laptop, MacBook Pro jawabannya. Mungkin nanti chipsetnya jangan terlalu tinggi aja. Sesuaiin budget sih. Kalau budgetnya lebih, ya beli yang paling tinggi chipsetnya. Tapi kalau nggak terlalu cukup budgetnya, nggak usah memaksakan. M4 chip aja udah ngebut. Maksudnya spek dasar. 16GB RAM, chipnya M4. Itu juga udah pastinya harusnya ngebut. Jadi menurut gue pribadi, bisa jadi kemungkinan ini jadi laptop terbaik saat ini. Kemungkinan ya, ini menurut gue. Tapi kalau menurut teman-teman juga bisa jadi berbeda gitu ya. Menurut gue, MacBook ini bisa jadi laptop yang terbaik saat ini sih. Dan it's worth it to buy karena ini layak pastinya dan akan ngebantu banget kalian bekerja. Apalagi teman-teman yang bekerja di bidang yang dalam tanda kutip butuh tools-tools berat gitu ya. Mau After Effects, mau 3D, ya MacBook ini atau MacBook Pro ini adalah solusinya sih. Atau saran dari gua gitu. Dan untuk harga dari MacBook Pro ini kira-kira berapa? Untuk harga di sini ya, kalian bisa lihat di situ. Untuk harganya segitu, dan kalau kalian mau beli bisa banget klik link di description di bawah ya. Gue rasa cukup sudah kejawab semua. Kemungkinan ini bisa jadi laptop terbaik menurut gue karena chipsetnya juga ngebut banget dan memang canggih banget, dibekali dengan Apple Intelligence juga. Dan gue udah coba untuk ngedit video, foto menggunakan software dari Adobe. Menurut gue ini cukup sangat ngebantu banget sih. Apalagi ini yang M4 Max. Kalau cuma yang chipset M4, harusnya sih aman-aman aja gitu ya. Ini kan M4 Max nih yang lebih tinggi gitu ya. Ini aja udah canggihnya bukan main. Apalagi yang standar-standar aja, harusnya sih cukup dan mumpuni gitu ya. Jadi gue sangat merekomendasiin banget sih buat teman-teman semua untuk beli MacBook Pro ini. So, sebelum gue akhiri videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Gue ingetin lagi, buat lo semua yang lagi nyari produk Apple, silahkan langsung ke Tokopedia Studio Ponsel di sini atau mampir ke Instagram Studio Ponsel di sini. Oke? Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.